آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, dalam sejarah para nabi terdapat kisah yang sangat menyentuh tentang seorang utusan Allah yang penuh kesabaran, namun juga sempat merasakan ujian berat karena keputusasaan. Beliau adalah Nabi Yunus alaihi salam, seorang nabi yang Allah utus kepada sebuah kaum yang tinggal di daerah bernama Ninawa, sebuah wilayah yang berada di sekitar kota Mosul, Irak saat ini. Kaum Ninawa hidup dalam kegelapan akidah. Mereka menyembah berhala, bergelimang dalam kesirikan, dan menjauh dari ajaran tauhid. Mereka lebih memilih mengikuti nenek moyang mereka yang penuh dengan hurafat, daripada menerima kebenaran yang datang dari Allah. Dalam keadaan seperti inilah, Allah mengutus Nabi Yunus untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar, jalan tauhid, dan menyembah hanya kepada Allah semata. Nabi Yunus pun mulai berdakwah dengan penuh semangat. Beliau menjelaskan kepada kaumnya bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak memiliki daya apapun. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak mudarat. Beliau menegaskan bahwa hanya Allah lah sang pencipta dan pemelihara alam semesta, yang pantas untuk disembah. Namun, bagaimana respon kaumnya? Mereka justru menolak dengan keras. Mereka mengejek Nabi Yunus, bahkan menganggapnya hanya sebagai manusia biasa yang tidak pantas membawa risalah. Sebagian dari mereka bahkan mengatakan, "Apa bedanya engkau dengan kami? Mengapa kami harus mengikuti ucapanmu?" Hari demi hari, Nabi Yunus terus berusaha menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah lelah mengingatkan mereka tentang azab Allah yang pedih jika mereka tetap dalam kekafiran. Beliau juga menyampaikan kabar gembira, bahwa surga menanti bagi siapa saja yang beriman. Tetapi, semua ajakan itu tetap dianggap angin lalu. Kaum Ninawa keras kepala dan enggan menerima nasihat. Bayangkan, sahabat semua, betapa berat perasaan seorang nabi yang diutus oleh Allah, namun kaumnya justru berpaling. Setiap kali beliau berbicara, kaumnya menutup telinga. Setiap kali beliau mengingatkan, kaumnya membantah. Setiap kali beliau memperingatkan tentang azab, mereka malah menertawakan. Hingga akhirnya, kesabaran Nabi Yunus pun diuji. Hatinya dipenuhi rasa kecewa karena dakwah yang beliau sampaikan seakan-akan tidak membuahkan hasil. Beliau ingin sekali melihat kaumnya kembali kepada Allah, namun sebaliknya mereka malah semakin keras dalam kesesatan. Disinilah awal mula sebuah kisah besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran, tentang bagaimana Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya melalui peristiwa luar biasa yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah sekian lama Nabi Yunus alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya, apa yang beliau rasakan? Tidak ada perubahan sama sekali. Kaum Ninawa tetap membangkang, tetap menyembah berhala, tetap menolak ajakan beliau dengan penuh kesombongan. Seakan-akan nasihat yang keluar dari lisan suci seorang nabi hanyalah angin yang lewat. Bayangkanlah perasaan seorang nabi yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, namun justru mendapatkan penolakan demi penolakan. Nabi Yunus tidak hanya ditolak, tetapi juga diejek, dicemooh, bahkan dianggap sebagai pendusta. Hati siapa yang tidak sedih menghadapi kenyataan seperti itu? Hingga pada satu titik, Nabi Yunus merasa kecewa dan putus asa. Beliau merasa kaumnya sudah tidak akan pernah mau berubah. Di saat itu pula, Nabi Yunus pun meninggalkan mereka dengan perasaan marah. Beliau keluar dari Ninawa, meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal dari ujian besar Nabi Yunus. Sebab, para nabi tidak diperbolehkan bertindak tanpa izin dari Allah. Namun, karena beratnya ujian dakwah dan kerasnya hati kaumnya, Nabi Yunus terburu-buru melangkah pergi. Beliau tinggalkan kaumnya yang saat itu sedang berada di ambang azab Allah. Allah Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran, menyebut Nabi Yunus sebagai Dzunun, yaitu pemilik ikan, sekaligus mengingatkan kita bahwa beliau pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, sebelum Allah mengizinkan. Namun sahabat semua, ada hal yang luar biasa terjadi setelah Nabi Yunus pergi. Saat tanda-tanda azab mulai terlihat, kaum Ninawa mendadak sadar. Mereka melihat langit menjadi gelap, awan hitam pekat menggantung di atas kota mereka. Hati mereka bergetar,
mereka mulai sadar bahwa ini adalah ancaman azab yang Nabi Yunus pernah peringatkan. Dengan penuh ketakutan, akhirnya mereka berbondong-bondong bertaubat. Mereka menangis, memohon ampunan kepada Allah, bahkan keluar ke padang pasir bersama anak-anak dan hewan ternak mereka untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Inilah satu-satunya kaum dalam sejarah yang beriman setelah Nabi mereka meninggalkan mereka. Tetapi, Nabi Yunus sendiri tidak mengetahui hal ini. Beliau telah meninggalkan kaumnya, masih dalam perasaan kecewa. Beliau berjalan jauh, meninggalkan Ninawa, menuju ke arah laut. Dalam pikirannya, beliau ingin pergi sejauh mungkin dari kaum yang menolak dakwahnya. Sahabat An-Nur TV, dari bagian ini kita belajar bahwa rasa putus asa bisa melanda siapa saja, bahkan seorang nabi. Namun, Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah. Perjalanan Nabi Yunus tidak berhenti di sini. Justru, disinilah kisah luar biasa akan dimulai. Sebuah perjalanan penuh keajaiban, di tengah samudra, di atas sebuah kapal, yang akhirnya akan membawa beliau ke dalam perut seekor ikan besar dengan izin Allah. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dengan hati yang kecewa, beliau terus berjalan hingga akhirnya sampai di tepi laut. Di sana, beliau mendapati sebuah kapal besar yang sedang bersiap untuk berlayar. Tanpa banyak pertimbangan, Nabi Yunus pun menaiki kapal tersebut untuk pergi semakin jauh dari kota Ninawa. Awalnya perjalanan itu tampak tenang. Angin laut berhembus lembut, ombak bergerak perlahan, dan kapal melaju dengan baik. Semua penumpang merasa aman dan tentram. Namun, takdir Allah berkata lain. Ketika kapal sudah jauh di tengah lautan, tiba-tiba badai besar datang menerjang. Ombak tinggi bergulung-gulung, angin berhembus kencang, dan kapal mulai oleng ke kanan dan ke kiri. Para penumpang panik. Mereka berusaha sekuat tenaga mempertahankan kapal agar tidak karam. Barang-barang dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban kapal, tetapi tetap saja kapal hampir tenggelam. Di tengah kepanikan itu, nahoda kapal berkata, "Kapal ini terlalu berat, dan kita tidak akan selamat kecuali bila salah seorang di antara kita dilemparkan ke laut." Maka, dibuatlah undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan. Semua penumpang gemetar menunggu hasil undian itu. Dan ternyata, nama Nabi Yunuslah yang keluar. Para penumpang terkejut, sebab mereka tahu beliau adalah seorang yang baik, bukan orang jahat. Maka mereka memutuskan untuk mengundi sekali lagi. Namun, sahabat semua, hasilnya tetap sama. Nama Nabi Yunus kembali terpilih. Hati Nabi Yunus semakin bergetar. Ia sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Lalu undian dilakukan untuk ketiga kalinya. Dan apa yang terjadi? Nama Nabi Yunus kembali keluar. 3 kali berturut-turut. Saat itu Nabi Yunus langsung memahami bahwa semua ini adalah ketetapan Allah. Beliau sadar bahwa dirinya sedang berada dalam takdir Allah yang tak bisa dihindari. Tanpa ragu, Nabi Yunus pun berserah diri. Dengan penuh tawakal, beliau bangkit, lalu melompat ke dalam laut yang bergelora. Bayangkan, sahabat An-Nur TV, malam gelap gulita, ombak tinggi, badai kencang, dan Nabi Yunus sendirian di tengah lautan luas. Seorang manusia biasa pasti akan ketakutan, tetapi Nabi Yunus menyerahkan sepenuhnya hidup dan mati kepada Allah. Inilah momen yang menjadi pintu masuk bagi sebuah kisah besar berikutnya. Ketika Allah mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan beliau, bukan untuk mencelakakan, melainkan sebagai bagian dari kasih sayang dan rencananya yang agung. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah Nabi Yunus alaihissalam melompat ke laut dalam keadaan pasrah, ombak besar segera menyambutnya. Malam itu gelap gulita, badai masih mengamuk, dan beliau terombang-ambing di lautan luas tanpa siapapun di sekitarnya. Namun, Allah yang Maha Kuasa sudah menyiapkan rencana besar bagi hamba pilihannya ini. Dengan izin Allah, tiba-tiba datang seekor ikan besar. Sebagian riwayat menyebutnya sebagai ikan paus, yang segera menelan Nabi Yunus. Bukan untuk membunuh, bukan untuk mencelakakan, melainkan untuk menyelamatkan beliau dari tenggelam di tengah lautan. Subhanallah, betapa luar biasanya kekuasaan Allah. Bayangkan, sahabat semua,
berada di dalam perut seekor ikan raksasa. Gelapnya lautan, gelapnya malam, ditambah gelapnya perut ikan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tiga kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada udara segar, tidak ada ruang untuk bergerak. Tetapi, Allah menjaga Nabi Yunus agar tetap hidup dan tetap sadar di dalam sana. Dalam kondisi yang sangat menekan itu, Nabi Yunus merenung. Beliau sadar, semua yang terjadi adalah bagian dari ketetapan Allah. Beliau teringat bahwa dirinya telah terburu-buru meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Hatinya dipenuhi penyesalan. Tidak ada lagi tempat bersandar selain Allah yang Maha Pengampun. Sahabat An-Nur TV, di dalam kegelapan perut ikan itulah Nabi Yunus menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah. Beliau mengucapkan doa yang sangat masyhur, doa yang diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu keluar dari hati yang paling dalam. Sebuah doa pengakuan bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, sebuah pengagungan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dan sebuah pengakuan akan kelemahan diri yang telah tergesa-gesa. Allah mendengar doa Nabi Yunus. Malaikat-malaikat pun berkata, "Ya Allah, suara siapa ini yang datang dari tempat yang asing, dari lautan yang dalam?" Allah berfirman, "Itu adalah suara hambaku Yunus. Dia berdoa kepadaku, maka aku akan menyelamatkannya." Sahabat semua, betapa lembutnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika seorang nabi diuji dengan kesalahan karena terburu-buru, Allah tetap membuka pintu ampunan. Doa Nabi Yunus itu tidak hanya menjadi penyelamat bagi beliau, tetapi juga menjadi doa yang diajarkan kepada kita semua ketika berada dalam kesulitan. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus terus berdoa, terus bertasbih, terus mengagungkan Allah. Dan dengan izin Allah, ikan besar itu menjaga beliau tanpa melukainya, hingga saatnya tiba Allah memerintahkan ikan tersebut untuk melepaskannya ke daratan. Namun kisah belum berakhir, sahabat An-Nur TV. Setelah diselamatkan dari kegelapan perut ikan, Allah masih menyiapkan perjalanan baru bagi Nabi Yunus, sekaligus menunjukkan bahwa doa dan taubat bisa mengubah hati manusia, bahkan seluruh kaum Ninawa yang dulunya ingkar. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah Nabi Yunus alaihissalam berhari-hari berada dalam perut ikan besar, terus berdoa dan bertasbih memohon ampun kepada Allah, tibalah saatnya rahmat Allah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Dengan lembut, ikan itu melepaskannya di tepi pantai, tanpa melukai sedikit pun tubuhnya. Namun sahabat semua, bisa kita bayangkan kondisi Nabi Yunus saat itu. Tubuh beliau lemah, kurus, dan kulitnya sangat rapuh akibat kegelapan perut ikan. Beliau tidak mampu berdiri, bahkan hampir tidak bisa bergerak. Allah pun dengan kasih sayangnya menumbuhkan sebatang pohon labu di dekat beliau. Daun-daun besar pohon itu memberikan naungan, sementara buahnya menjadi makanan yang menyehatkan tubuh Nabi Yunus. Perlahan-lahan beliau kembali pulih, hingga akhirnya siap untuk melanjutkan tugas sucinya. Lalu, apa yang terjadi dengan kaum Ninawa yang ditinggalkan Nabi Yunus? Ingatlah, ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, tanda-tanda azab Allah sudah tampak. Langit menghitam, udara mencekam, dan mereka merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saat itulah, mereka baru menyadari kebenaran dakwah Nabi Yunus. Dengan penuh penyesalan, kaum Ninawa akhirnya berbondong-bondong keluar dari kota mereka. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan hewan ternak pun mereka bawa ke padang pasir. Mereka menangis, memohon ampun kepada Allah, merendahkan diri, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak lagi bersandar pada berhala, mereka kembali kepada Allah dengan hati yang penuh ketakutan sekaligus harapan. Dan inilah keistimewaan kaum Nabi Yunus, sahabat An-Nur TV. Mereka adalah satu-satunya kaum yang beriman setelah melihat tanda-tanda azab, lalu Allah benar-benar menerima taubat mereka. Azab yang semula sudah hampir menimpa, akhirnya diangkat. Rahmat Allah meliputi mereka, dan mereka hidup dalam keselamatan. Setelah Nabi Yunus kembali sehat,
Allah memerintahkan beliau untuk kembali kepada kaumnya. Maka, beliau pun kembali ke Ninawa dan mendapati suatu keajaiban. Kaumnya yang dulu keras kepala, kini telah berubah menjadi orang-orang beriman. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan penuh cinta dan ketaatan. Bayangkan, sahabat semua, bagaimana perasaan seorang nabi ketika kembali dan mendapati bahwa kaum yang dulu menolak dakwahnya, kini justru menjadi umat yang taat kepada Allah. Hati Nabi Yunus pun dipenuhi rasa syukur, karena semua terjadi dengan izin Allah, Sang Maha membolak-balikan hati manusia. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua, bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan ketika kita merasa jalan sudah buntu, Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zalimin, menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mengakui kelemahan diri, mengagungkan Allah, dan berharap pada ampunannya. Sahabat An-Nur TV, inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Sebuah kisah tentang dakwah, kesabaran, ujian, dan akhirnya kemenangan iman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya, agar tidak mudah putus asa dalam berjuang di jalan Allah, dan selalu berpegang teguh pada doa serta pengampunannya.